Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, kali ini kita akan membahas kisah seorang tukang pijat yang menjadi pemberantai. Bahkan salah satu dari korbannya adalah seorang anggota Kopassus. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Yulianto, pria kelahiran 28 Juli 1973, berasal dari desa Pucangan, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yulianto dikenal sebagai peternak kambing dan sapi. Sejak kecil, ia tumbuh dari keluarga petani yang sederhana. Ia juga memiliki banyak teman dan suka bermain dengan teman-temannya. Selain itu, ia juga suka iseng dengan teman-temannya. Namun ketika ia balik diisengin oleh temannya, ia justru marah dan tak terima jika dirinya diisengin. Singkat cerita, saat usianya menginjak 19 tahun, Yulianto mulai mempelajari ilmu gaib. Pada tahun 1991, ia berencana pergi ke puncak Gunung Merapi untuk melakukan ritual. Ia kemudian mengajak salah satu temannya yang bernama Siti Aminah. Siti yang juga tertarik dengan hal-hal seperti itu, lantas setuju untuk mengikuti Yulianto. Namun sebelum berangkat, Yulianto meminta kepada Siti agar misi pendakiannya dirahasiakan, karena menurutnya itu adalah salah satu syarat yang harus dijalani agar ritualnya berhasil. Keduanya kemudian berangkat mendaki tanpa ada yang mengetahui. Karena hari sudah mulai gelap, mereka lantas mendirikan tenda di Pasar Bubrah dan bermalam di sana. Saat itu, kondisi di sana sangatlah dingin dan gelap. Yulianto yang berharap mendapatkan kehangatan dari Siti, kemudian membujuk Siti untuk berhubungan badan di dalam tenda. Siti yang kaget kemudian menolak ajakan Yulianto tersebut. Penolakan itu akhirnya membuat Yulianto marah dan tersinggung. Namun, ia tidak langsung memperlihatkan kemarahannya. Dengan perilaku lugu, Yulianto pun meminta maaf kepada Siti dan berusaha menenangkan situasi. Selanjutnya, Yulianto mengajak Siti untuk menikmati pemandangan dari tepi jurang. Akan tetapi, di balik itu semua, Yulianto secara diam-diam mulai merencanakan sesuatu hal yang bisa dianggap gila. Tanpa rasa curiga, Siti pun mengikuti Yulianto. Saat asik menikmati pemandangan di tepi jurang, Yulianto langsung mendorong Siti hingga masuk ke dalam jurang. Setelah melancarkan aksinya, Yulianto lalu tidur dan bermalam di tenda sendirian. Keesokan harinya, dengan santainya, Yulianto turun dari puncak dan kembali ke desanya. Beberapa hari kemudian, keluarga Siti mulai mencarinya, sebab Siti tak kunjung pulang ke rumah setelah pergi tanpa kabar. Tidak ada yang mengetahui kemana Siti pergi dan dengan siapa ia pergi. Keluarga yang panik akhirnya melaporkannya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun berusaha mencari keberadaan Siti. Akan tetapi, mereka tidak bisa menemukan keberadaan Siti. Dan hilangnya Siti ini menjadi misteri di desanya kala itu. Banyak informasi simpang siur yang berdatangan. Ada yang beranggapan Siti kawin lari karena diketahui Siti merupakan perempuan cantik di desanya. Informasi simpang siur itulah yang membuat Yulianto merasa aman. Tidak ada satupun yang mencurigai Yulianto. Pada tahun 2000, Yulianto kemudian menikah dengan istrinya yang bernama Mulyani. Mulyani sendiri diketahui merupakan seorang guru pegawai negeri sipil. Keduanya kemudian tinggal di desa Keragilan yang masih berada di Sukoharjo. Yulianto juga dikenal sebagai sosok pekerja keras. Pekerjaan itu berupa buruh bangunan, pijat, serta pengobatan alternatif dan juga memiliki usaha ternak. Tidak hanya itu, Yulianto dipercaya bisa mengobati segala macam penyakit, termasuk penyakit gaib. Karena saat itu, Yulianto dianggap orang pintar yang punya ilmu kebatinan yang dianggap manjur untuk mengobati segala macam penyakit. Dan saat itulah, dari segi ekonomi Yulianto mulai membaik. Dirasa ekonominya mulai membaik, secara diam-diam, Yulianto mulai melirik wanita-wanita lain. Hingga akhirnya di tahun 2002, Yulianto menjalin hubungan dengan Rusminah yang bekerja sebagai ART di rumah pengusaha rotan yang ada di Surakarta. Setelah beberapa bulan menjalin hubungan, Rusminah pun mengandung anak Yulianto. Rusminah kala itu mendesak Yulianto untuk tanggung jawab dan menikahinya. Yulianto yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, ia pun selalu menolak dan menghindar. Namun, Rusminah terus-terusan mendesak Yulianto untuk menikahinya. Disitulah Yulianto berencana untuk menghabisi Rusminah. Pada saat itu, Yulianto mendatangi Rusminah yang sedang berada di rumah majikannya. Di rumah itu, keduanya pun berbincang-bincang, sedangkan majikan Rusminah sedang keluar.
Melihat keadaan rumah sedang sepi, Yulianto kemudian menghabisi Rusminah dengan cara mencekik leher Rusminah hingga akhirnya meninggoy. Setelah itu Yulianto pulang ke rumahnya. Sementara Rusminah pertama kali ditemukan oleh majikannya. Majikan Rusminah sangat kaget menemukan tubuh Rusminah terbaring tidak bergerak. Berbagai penyelidikan dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun kala itu, pihak kepolisian tidak berhasil menangkap pelaku dan kasus ini pun menjadi misteri. Lagi-lagi tidak ada yang mencurigai bahwa Yulianto lah dalang dibalik semuanya. Dan dengan bangganya, Yulianto masih beraktivitas sebagai tukang pijat yang memang saat itu banyak pasiennya yang berdatangan bahkan berlangganan dengannya. Ia juga menceritakan kepada pasien-pasiennya bahwa dirinya bisa menerawang harta karun. Kala itu banyak yang percaya dengan omongan Yulianto dikarenakan ia selalu memberikan jamu kepada pasiennya. Jamu tersebut diketahui dicampur Yulianto menggunakan buah kecubung. Buah kecubung sendiri bisa membuat orang-orang berhalusinasi. Bahkan jika takaran buah kecubung yang berlebihan bisa berujung pada kematian. Yang mana buah ini selanjutnya digunakan Yulianto sebagai alat untuk siapapun orang yang tidak ia suka. Salah satunya temannya sendiri yang bernama Sugio. Saat itu, Sugio diketahui memiliki utang kepada Yulianto sebesar 40 juta. Namun ketika ditagih, Sugio lebih galak daripada Yulianto, yang pada akhirnya hal itulah yang membuat Yulianto menyimpan dendam kepada Sugio. Kemudian pada tahun 2005, Sugio mendatangi rumah Yulianto, namun bukan untuk bayar hutang, melainkan datang untuk pijat. Disitulah Yulianto berkesempatan untuk menghabisi Sugio. Yulianto lantas menyiapkan jamu yang dicampur buah kecubung dengan takaran yang sangat banyak. Jamu itulah yang akhirnya membuat Sugio sekarat dan menghembuskan nafas terakhirnya di dalam kamar terapi Yulianto. Malam harinya setelah istri dan anaknya tidur, Yulianto mengubur jasad Sugio tepat di dekat kandang ternaknya. Lagi dan lagi, kasusnya itu hilang jejak dan Yulianto masih beraktivitas seperti biasanya. Di tahun-tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2007, Yulianto kenal dengan Suhardi yang merupakan pengrajin rotan yang sedang mengalami kebangkrutan. Saat itu, Suhardi mendengar kabar jika Yulianto bisa menerawang harta karun. Suhardi yang ingin memulihkan kekayaannya kemudian mendatangi Yulianto. Saat bertemu Yulianto di rumahnya, keduanya berbincang-bincang mengenai harta karun. Kepada Suhardi, Yulianto mengaku bisa menerawang harta karun melalui ilmu kebatinannya. Akan tetapi ada syaratnya, yang mana dalam ritual itu, keduanya harus pergi ke Gua Cermai, tepatnya di wilayah Serunggo, Bantul, Yogyakarta, dan berjarak 2 jam perjalanan, dan ritual itu pun harus dilakukan beberapa kali. Setelah sepakat, keduanya pun berangkat menuju lokasi dengan menggunakan bus. Namun saat itu, Suhardi tidak memiliki uang, sehingga ia meminta kepada Yulianto agar membayar dulu ongkos bus itu. Suhardi berjanji akan mengganti uang itu setelah ritual selesai. Setibanya di lokasi, mereka langsung melakukan ritual, dan setelah melakukan ritual mereka kemudian pulang. Karena menurut Yulianto, hasilnya akan terlihat nanti setelah beberapa kali melakukan ritual. Selanjutnya ritual kedua pun dilakukan. Namun kala itu, Yulianto masih menanggung ongkos bus Suhardi. Dari situlah timbul niat Yulianto untuk menghabisi Suhardi. Yulianto sakit hati sebab Suhardi tidak ada inisiatif untuk mengganti ongkos uang bus tersebut. Selanjutnya ritual ketiga kalinya, Yulianto lalu menghabisi Suhardi. Ketika sedang fokus ritual, Yulianto langsung mencekik leher Suhardi hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Yulianto kemudian memasukkan jasad Suhardi ke dalam air yang ada di dalam perut gua. Tak hanya itu, Yulianto juga merekatkan batu besar ke tubuh Suhardi agar jasadnya tidak mengambang. Namun lagi-lagi, kasus Yulianto itu seperti tenggelam dan tidak ada yang mencurigainya. Ia pun bisa hidup tenang dan melakukan aktivitasnya. Masih di tahun yang sama, yakni di tahun 2007, salah satu pasiennya juga tertarik untuk melakukan ritual menemukan harta karun demi kekayaan yang disebut-sebut instan. Yulianto berkata kepada pasiennya yang bernama Sudio untuk melakukan ritual di pantai, tepatnya di pantai Parangtritis yang berada di wilayah Sleman, Yogyakarta. Keduanya harus menempuh jarak 2-3 jam perjalanan. Lagi-lagi, permasalahan dipicu karena ongkos, di mana Sudio meminta kepada Yulianto agar Yulianto membayar terlebih dahulu ongkos perjalanan keduanya. Yulianto kemudian menerima, akan tetapi ia berniat untuk menghabisi Sudio. Setibanya di lokasi, di pantai itulah Yulianto langsung menghilangkan nyawa Sudio.
Selanjutnya, tubuh Sudiyo dikubur di perkebunan warga yang tak jauh dari tempat ritual. Dan lagi-lagi seperti korban-korban sebelumnya yang dianggap hilang tanpa jejak. Dan Yulianto masih dengan bebas melakukan aktivitasnya. Setahun kemudian di tahun 2008, Yulianto kedatangan pasien bernama Prawoto berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Saat itu, Prawoto mengidap penyakit stroke yang sudah lumayan lama. Hingga akhirnya Prawoto datang berobat ke Yulianto. Namun, saat sedang diobati, Prawoto tak sengaja berkata kasar kepada Yulianto. Mendengar perkataan Prawoto, Yulianto jadi tersinggung dan sakit hati, dan seketika ingin menghabisi Prawoto dengan kecubung. Yulianto kemudian memberikan ramuan itu kepada Prawoto, dan setelah Prawoto meminum ramuan itu, Prawoto akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di dalam kamar pijat tersebut. Dengan demikian, Yulianto berkata kepada keluarga Prawoto bahwasannya penyakit stroke Prawoto kambuh saat sedang diobati. Karena memang penyakit yang diderita Prawoto sudah cukup lama, keluarga Prawoto tak curiga sedikit pun dan menerima kenyataan. Lagi dan lagi, Yulianto bebas dari ancaman hukuman yang seharusnya ia dapatkan. Ia pun kembali dengan aktivitasnya seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu pada tahun 2010, Yulianto kembali beraksi dengan menghabisi nyawa anggota Kopassus bernama Kopda Santoso, anggota grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura. Diketahui, Kopda Santoso sudah dekat dengan Yulianto karena memang ia sering pijat di tempatnya, bisa dikatakan sudah langganan. Bahkan, saking dekatnya, istri Yulianto sudah kenal dengan Kopda Santoso. Dan dari sinilah perbuatan Yulianto selama ini akhirnya terungkap. Kala itu, seperti biasa, Kopda Santoso datang ke rumah Yulianto untuk pijat. Di tengah-tengah pemijatan, Yulianto menanyakan perihal jasa pijat yang sebelumnya belum dibayarkan oleh Kopda Santoso. Hal ini kemudian membuat Yulianto tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia kemudian memberikan jamu ramuannya yang sudah dicampur kecubung kepada Santoso. Setelah Santoso meneguk habis jamu itu pun mulai bereaksi yang membuat Santoso melemah. Saat itulah Yulianto langsung memiting Santoso hingga membuat dirinya menghembuskan nafas terakhirnya. Santoso sempat melakukan perlawanan, namun karena lemah, ia pun tidak berdaya dibuatnya. Di lain sisi, istri Yulianto sempat mendengar suara gaduh dari dalam kamar pijat Yulianto. Saat Yulianto keluar kamar, istrinya sempat bertanya tentang suara gaduh tersebut. Dan saat itu Yulianto berkata bahwa Santoso sempat kesurupan yang menimbulkan kegaduhan tersebut. Awalnya, istri Yulianto ini percaya dengan pernyataan Yulianto tersebut. Hingga akhirnya Yulianto menguburkan jasad Santoso di belakang rumahnya. Dan lagi-lagi, istri dan anak Yulianto tidak mengetahui hal itu. Keesokan harinya, sang istri curiga dengan gundukan tanah di belakang rumah. Sang istri kemudian bertanya, namun saat itu Yulianto malah memarahi istrinya. Setelah memarahi istrinya, Yulianto kemudian pergi dengan menggunakan motor milik Santoso. Dari situlah kecurigaan sang istri. Ketika melihat motor milik Santoso, ia semakin curiga ketika mengingat suara gaduh dan gundukan tanah di belakang rumahnya yang menyerupai sebuah kuburan. 2 minggu kemudian, satuan Santoso mencari keberadaannya yang pada akhirnya berita itu pun terdengar oleh istri Yulianto. Secara diam-diam, istri Yulianto mendatangi satuan Santoso dan memberitahukan kecurigaan yang dialaminya selama ini terhadap suaminya. Dan pada akhirnya, dari serangkaian penyelidikan, perbuatan Yulianto selama ini terbongkar. Saat itu, satuan Santoso melaporkannya ke Polres Sukoharjo dan menyerahkan kasus ini untuk ditangani pihak kepolisian. Setelah menerima laporan itu, pihak kepolisian langsung berdatangan dan tanah gundukan itu akhirnya dibongkar dan ditemukanlah tubuh Santoso yang sudah mulai membusuk. Tidak berselang lama, Yulianto pulang dengan menggunakan motor milik Santoso dan Yulianto pun akhirnya ditangkap dan dibawa pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa, Yulianto mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku menghabisi Santoso menggunakan jamu buah kecubung. Selain itu, ia juga mengaku bahwa Santoso bukanlah korban pertamanya, melainkan korban ketujuh. Mendengar hal itu, semua pihak merasa kaget, terutama tetangga Yulianto.
Setelah mengetahui perbuatan yang dilakukan Yulianto, pihak kepolisian melakukan evakuasi terhadap korban-korban Yulianto, termasuk tubuh Siti yang dieksekusi di tahun 1991 juga berusaha dievakuasi. Namun sayangnya, tubuhnya tidak bisa ditemukan. Diduga, tubuhnya sudah tertimbun lahar panas akibat letusan Gunung Merapi yang terjadi di tahun 1996 dan di tahun 2006. Serta tubuh Suhardi yang dieksekusi di Gua Cermai juga sempat dievakuasi. Akan tetapi, karena medannya yang cukup sulit, tubuh Suhardi gagal dievakuasi. Sedangkan tubuh korban lainnya berhasil ditemukan. Hingga akhirnya pada tahun 2011, Yulianto dijatuhi hukmat dan ditahan di rutan kelas 1A yang ada di Solo. Di sana, ia dikenal dan ditakuti para napi lainnya. Yulianto juga diketahui sempat mengirim surat gerasi kepada presiden. Akan tetapi, pada tahun 2015, permohonan gerasi itu ditolak sehingga ia tetap mendapatkan hukmat. Selanjutnya, ia tinggal menunggu keputusan Kejari Sukoharjo mengenai waktu eksekusi hukmat tersebut. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.